Sebelum dilanjut, bantu subscribe, like, and share channel kami. 7 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran. 1. Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Dalam tafsir Al-Alusi, Gunung Jabal Qaf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Mengenai Jabal Qaf ini sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Qaf. Jabal Qaf adalah jenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. 2. Solomon of Temple atau kerajaan Nabi Sulaiman. Mengenai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam telah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44. Nabi Sulaiman alaihissalam disebut-sebut sebagai raja terbesar yang pernah ada. Pasalnya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga menguasai jin, burung-burung, menaklukkan angin, laut, serta udara yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. 3. Sumur Barhut atau tempat para setan di penjara. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka. Ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai 250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi sumur Barhut itu? Keadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. 4. Pohon Sidratul Muntaha atau pohon kehidupan. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Istimewanya hanya Rasulullah yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. 5. Pulau Socotra atau tempat terkurungnya Dajjal. Pulau ini bikin banyak orang heran dengan segala keanehannya. Kini segala hal tentang pulau ini juga masih dicari warganet. Pulau Socotra mendapat julukan nyentrik seperti Pulau Alien dan Pulau Persembunyian Dajjal. Memang wilayahnya yang disebut mencirikan lokasi munculnya Masih Dajjal, Masih Jazirah Arab. Wilayah kepulauan ini sangat terisolasi sehingga sepertiga dari organisme pulau ini tidak dapat ditemui di tempat lain selain di pulau ini. Penyebutan lain yang bikin bulu kuduk merinding adalah sebagai tempat persembunyian alien alias makhluk luar angkasa. 6. Telaga Ainul Hayat atau mata air abadi. Ainul Hayat adalah mengetahui kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya seteguk saja maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat nanti, kecuali dia yang memohon kepada Allah untuk tak henti-hentinya. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasi air tersebut hingga saat ini. 7. Tembok Zulkarnain atau tempat terkurungnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya masih menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang terbuat oleh Zulkarnain. Wallahu a'lam bishawab.